Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu kembali di pertemuan keempat, minggu keempat dengan pembahasan kita di dalam mata kuliah pengembangan aplikasi web, yaitu membahas tentang array dan router. Masih seputar React.js ya teman-teman ya. Kita kali ini masuk ke materi array dan router. Mudah-mudahan teman-teman dan kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya, untuk tetap menjaga aktivitas seperti biasa. Kita masuk pembahasan ke array. Array ini merupakan sebuah variabel khusus gitu ya. Sebuah variabel khusus yang dimana dia itu berguna untuk menampung kumpulan data pada satu waktu. Dan ini merupakan object oriented. Nah, indeks array itu dengan indeks numerik ya, yang menggunakan notasi buka tutup seperti ini, yang indeksnya itu pasti dimulai dari 0. Jadi kalau misalnya ada contoh sebuah variabel yang berisi array gitu ya teman-teman, yang bernama cars, yang variabel ini berisi dari 3 data, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota, dimana penggunaan indeks ini pasti dimulai dari 0, dan Volvo ini bernilai 0, BMW ini 1, dan Toyota adalah 2. Kalau ini indeksnya ini pasti dimulai dengan nomor. Namun bilangan di dalamnya ini tidak harus berjenis numerik ya teman-teman ya. Indeks di dalam ini dapat berupa integer ataupun string. Oke. Fungsi-fungsi dari array itu apa aja gitu ya. Jadi nanti kita dalam penggunaan coding ataupun pengkodingan React.js menggunakan array, yang pertama kita nanti bisa memakai post. Post ini yaitu berfungsi untuk menambahkan data baru ke indeks terakhir. Contohnya nanti misalnya person, post, Lisa. Berarti nanti untuk array kita menambahkan data Lisa di data terakhir, indeks terakhirnya. Selanjutnya ada yang dinamakan onShift ya. OnShift ini menambahkan data baru ke indeks atau elemen pertama. Jadi ini untuk menambahkan data baru ke indeks terakhir, ini menambahkan data baru ke indeks atau elemen pertama, yaitu onShift Lisa. Dan length ini berfungsi untuk menghitung banyak data pada array. Jadi nanti misalkan ada array yang lebih dari satu, misalnya Lisa, ada Doni, ataupun ada Indah, dan ada 3 misalnya. Dan length ini menghitung banyaknya data pada array, yaitu prosesnya dengan persen titik length. Ada lagi yang disebut dengan splice. Splice ini menghapus elemen pada array. Jadi persen splice ini menghapus elemen ini mulai dari indeks 0 sebanyak 1 data. Jadi nanti splice ini sesuai dengan apa yang akan dipilih untuk dihapus. Jadi sesuai data apa yang akan dihapus, maka dia akan menghapus data yang dipilih itu sebanyak 1 data. Selanjutnya ada fungsi array shift. Ini dimana menghapus elemen pertama pada array. Jadi pada elemen pertama pada array itu akan dihapus secara otomatis menggunakan shift. Dan yang terakhir adalah pop, menghapus elemen terakhir pada array, yaitu penggunaan fungsinya yaitu dengan person titik pop. Jadi inilah beberapa fungsi-fungsi array. Selanjutnya kita punya yang namanya array object. Array object ini merupakan tipe data map yang terdiri dari kunci atau key dan nilai value. Kalau nanti kita di dalam HTML, kita biasa menggunakan key di dalam beberapa fungsi objek yang akan kita buat. Nah, begitu juga dengan array object. Jadi setiap objek itu memiliki key masing-masing. Key ini pada umumnya berupa numerik ya, yang dimulai dari 0. Namun, pada objek key tidak harus numerik ya teman-teman ya. Deklarasinya itu menggunakan kurung kolawal seperti ini. Nah, sebagai contoh misalnya person name Budi gitu ya, gendernya yaitu male. Nah, dengan arraynya penulisannya seperti ini. Dengan person sama dengan kurawal name-nya adalah Budi, gendernya adalah male. Dan selanjutnya untuk array kedua yaitu name yang
array kedua yaitu Tony, name-nya dan gendernya male gitu ya. Dan name untuk yang kedua yaitu namanya Lia, gendernya female. Dan yang selanjutnya ada name-nya Tina dengan gender female. Jadi dari masing-masing ini memiliki key ataupun nilai value dari masing-masing array, di mana person ini memiliki name-nya sesuai dengan namanya dan gender. Name dan gender ini merupakan key dari array person, seperti itu ya teman-teman. Ini teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke trivia. Nah, dari sini kita memiliki 3 variabel array gitu ya, dengan statement sebagai berikut ya. Ada variabel cities 1, cities 2, dan cities 3. Jadi dari masing-masing ini memiliki ketentuan seperti ini. Cities 1 array 1 sama dengan cities 2 array 2 gitu ya. Nanti cities 2 array 1 itu yaitu sama dengan Tarutung. Dan cities 1 sama dengan cities 3. Nah, cities 3 titik Ansif Palembang. Nah, jadi hasil akhir dari nilai cities 1, cities 2, dan cities 3 adalah nanti teman-teman bisa jawab ya apa dari jawaban teman-teman mengenai pertanyaan ini. Jadi nanti dari pertanyaan ini berdasarkan ketentuan ini coba teman-teman pilih jawabannya itu yaitu A atau B atau C. Silahkan nanti coba teman-teman jawab di conversation yang akan saya buat. Selanjutnya kita membahas tentang router. Nah, jika kita membahas tentang router, kita bisa masuk ke website dokumentasinya React.js ya teman-teman. Kita coba React.js documentation. Kita masuk ke sini. Kita masukkan di sini router. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya mengenai penjelasan yang lebih jelas mengenai React.js router di sini ya untuk penjelasannya. Jadi nanti untuk pemanggilan routernya kurang lebih seperti ini, impornya seperti ini ya. Nanti akan kita coba praktikkan bareng-bareng. Jadi nanti di dalam fungsinya yaitu router berfungsi ataupun berguna untuk navigasi URL web. Nah, seperti itu. Dan cara menginstalnya, sebelum kita memakai ini kita harus menginstal terlebih dahulu npm install react router dom save. Dan jangan lupa teman-teman dapat nanti menyesuaikan dengan repository komen teman-teman untuk instalasi ini, karena nanti instalasi ini akan kita gunakan di repository yang tempat project teman-teman berada. Setelah itu kita masukkan perintah ini ya, import browser router as router route link from react dom. Nah, terus selanjutnya kita menggunakan link to sebagai ganti dari a ref, dimana kalau kita menggunakan HTML kita menggunakan ref seperti ini. Di dalam React.js kita tidak lagi menggunakan ini, tetapi kita menggunakan link to. Nah, kurang lebih nanti tampilan untuk importnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti di sini di import, baru nanti kita tinggal return routernya. Dan sebelum ini dilakukan jangan lupa untuk menginstal React router DOM-nya dulu ya. Selanjutnya parameter. Parameter itu apa itu? Yaitu memberikan nilai-nilai melalui URL. Selanjutnya nanti setelah nanti route page ini diberikan nilai melalui URL router, nilai ini nantinya akan dideklarasikan nama parameternya ini di elemen route ini ya. Contohnya nanti seperti ini. Pada saat nanti ingin mendeklarasikan parameter, apapun yang nanti yang akan diinput ataupun yang ada di URL, sesuaikan namanya dengan ini profile, namanya apa yang di URL akan ditampilkan sesuai dengan datanya. Setelah kita melakukan proses instalasi dan pemasangan import
seperti ini. Selanjutnya data ini akan dirender agar bisa tampil fungsinya. Jadi setiap fungsi yang akan kita lakukan ini dirender terlebih dahulu agar dianya bisa dapat berfungsi dengan baik. Link to slash ini berarti masuk ke home. Berarti setiap kita di URL-nya mengklik news ataupun memasukkan tulisan news, maka nanti menuju ke halaman news seperti itu. Selanjutnya ini nanti bakalan dideklarasikan parameter ini ke halaman ini, halaman sesuai dengan tampilan ini. Selanjutnya ini bakalan di redirect gitu ya. Redirect ini maksudnya sesuaikan dia dengan data apa yang akan kita pilih. Redirect, jika kita lihat di sini juga untuk teman-teman yang redirect seperti ini, di state comment hello. Nah, di sini juga kita dapat melihat beberapa redirect yang terdapat dalam React ya teman-teman ya. Teman-teman dapat pelajari, dimana nanti akan dicoba ketika profile ini dipilih gitu ya, maka jalankan login. Jika nanti ini belum terisi autentifikasinya, maka ini akan mengarah ke halaman login. Dan jika sudah, maka ini masuk langsung ke halaman login sesuai dengan deklarasi parameter yang diberikan. Nah, ini adalah salah satu fungsi yang dapat digunakan untuk mengantisipasi proses login ataupun autentifikasi login. Oke, demikian pembahasan mengenai array dan router. Jika nanti ada pertanyaan ataupun beberapa diskusi yang akan kita lakukan, maka nanti dapat langsung ditanyakan dengan melalui conversation yang akan saya berikan nanti melalui video ini. Oke, terima kasih, cukup untuk pembahasan hari ini mengenai array dan router dalam penjelasan kali ini. Cukup sekian untuk penjelasan kita hari ini mengenai array dan router. Kita langsung lanjut ke coding. Oke, let's code.